Ya, pemirsa, Komisi 2 DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintah menyetujui peraturan KPU PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri Komisi 2 DPR RI, KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, dan Kemenkumham menyatakan setuju dengan perubahan atas PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. RDP dimajukan dari yang awalnya dijadwalkan Senin menjadi Minggu 25 Agustus dengan pertimbangan agar KPU memiliki waktu dalam membuat aturan turunan. DPR menegaskan bahwa hasil rancangan PKPU ini merujuk secara utuh pada putusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 tanpa ditambah dan dikurangi sama sekali. 8 itu di hari Minggu, tidak jadi di hari Senin. Waktu kami kan juga butuh untuk kemudian punya selang waktu yang lebih untuk menyampaikan kejajaran juga, dan termasuk dinamika yang berlangsung untuk kemudian menurunkan dalam bentuk juknis dan seterusnya. Ini semakin cepat semakin baik untuk kebutuhan jajaran kami di tingkat provinsi dan kabupaten. Sebelumnya pada Kamis lalu DPR RI membatalkan pengesahan RUU Pilkada karena tidak mencapai quorum, menyusul aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang menolak RUU Pilkada. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan menggelar rapat konsolidasi pemenangan untuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono. Assalamualaikum. Bertempat di sebuah hotel di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Minggu siang, Partai Persatuan Pembangunan menggelar konsolidasi struktur P3 Jakarta untuk pemenangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029, Ridwan Kamil Suswono. Acara dihadiri langsung oleh Ridwan Kamil. Dalam sambutannya, ia menyebut singkatan namanya dengan Suswono adalah Ridho, akronim dari Ridwan Suswono, sesuai dengan harapannya terhadap ridho Allah untuk bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Pasangan kami sudah disepakati, singkatannya adalah Ridho, Ridwan Kamil Suswono. Dengan harapan Bismillahi tawakkaltu Allah, ya, fa iza azamta fatawakkal Allah. Setelah kami bertekad berazam, kami bertawakal. Oleh karena itu, berharap ridho Allah hadir dalam ikhtiar kita. Tugas manusia hanya satu, ikhtiar dan doa. Wilayah takdir garis tangan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Mudah-mudahan jemputan kita kepada takdir dilakukan kepada kita. Pada kesempatan kali ini, Ridwan Kamil juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mendaftar ke KPU pada tanggal 28 Agustus sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, usai Mahkamah Konstitusi membuat putusan terkait batas usia di Pilkada, Partai Solidaritas Indonesia memastikan tidak akan memajukan Kaisang di kontestasi Pilkada 2024. Kepastian ini disampaikan Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Teka-teki kemungkinan majunya Kaisang Pangarep di Pilkada 2024 dijawab Partai Solidaritas Indonesia. Sekjen Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni memastikan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tidak akan maju di Pilkada 2024. Dengan lahirnya keputusan MK, Mas Kaisang tidak akan maju lagi, ya, tidak akan maju menjadi dalam kontestasi Pilkada, ya, di 2024 ini. Jadi clear, ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Mas Kaisang, ya, dengan keputusan MK itu tidak akan maju lagi menjadi calon pilkada dimanapun. Terus kalau ya terkait urus surat tidak dipidana itu gimana? Ya, saya sudah sampaikan juga di rilis saya bahwa sebelum beliau berangkat ke Amerika Serikat
ada salah seorang ketua DPP PSI yang mempunyai inisiatif untuk memulai mengurus administrasi kalau pada ujungnya nanti Kim Plus akan mencalonkan Mas Kaisang sebagai salah seorang kandidat di Jawa Tengah ya. Jadi ketika itu juga komunikasi berjalan tapi juga belum bulat gitu ya. Jadi sambil komunikasi berjalan hal yang bersifat administratif ini dijalankan. Tapi per keputusan MK itu ya proses administrasinya berhenti dan Mas Kaisang sendiri mengatakan bahwa karena beliau adalah taat kepada konstitusi ya. Kenapa ketika itu didorong oleh PSI untuk maju kan karena memang juga ada ruang konstitusionalnya dengan keputusan MA ya. Kemudian beliau eligible untuk maju. Nah, setelah keputusan MK ada, ya Mas Kaisang mengatakan bahwa saya tidak akan maju dalam kontestasi. Oke. KPU juga telah menegaskan pendaftaran calon kepala daerah mengikuti putusan uji materi Mahkamah Konstitusi tersebut. Pasca putusan itu, semua administrasi Kaisang pun dihentikan. PSI menyatakan taat konstitusi dan mengikuti sepenuhnya putusan MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Muhaimin Iskandar atau Caimin resmi kembali terpilih menjadi Ketua Umum PKB periode 2024-2029 secara aklamasi melalui Muktamar PKB ke-6 yang digelar di Bali pada Sabtu malam. Ya, pemirsa, keputusan ini diambil berdasarkan hasil sidang pleno keempat Muktamar ke-6 PKB. Seluruh DPW PKB di 38 provinsi Indonesia kompak Caimin kembali menjadi Ketua Umum. Seluruh DPW PKB menyatakan persetujuan mereka karena sebelumnya puas atas hasil laporan pertanggungjawaban kepemimpinan yang disampaikan Caimin dalam Muktamar ke-6 PKB. Keputusan ini menjadikan Caimin sebagai Ketua Umum yang memimpin PKB selama 24 tahun. Ia telah menjadi Ketua Umum PKB sejak tahun 2005. Ya karena semua DPC 500 lebih DPC mengendaki saya, sehingga saya merasa ini bagian dari tanggung jawab berikutnya. Tapi saya tadi sudah menanyakan kepada seluruh DPC bahwa mandat yang diberikan kepada saya, mandataris tunggal yang dimintakan kepada saya balik kepada mereka asal mereka mau berkomitmen bersama-sama berjuang kembali, saya siap. Dan akhirnya diputuskan seperti itu. Tentu ini amanah berat yang insya Allah saya akan bekerja sekuat tenaga. Sementara itu, pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menampik kabar keretakan hubungannya dengan Presiden Jokowi. Menurut Prabowo, isu itu dibuat sebagai upaya adu domba. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto membantah kabar yang menyebut hubungannya dengan Presiden Joko Widodo retak. Ia menilai kabar itu adalah isu yang dibuat sebagai upaya adu domba. Menurutnya hubungannya dengan Presiden Joko Widodo sangat baik. Prabowo juga menyinggung podcast-podcast yang kerap membahas dirinya. Ada orang-orang yang pinter-pinter, sedikit-sedikit podcast. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan. Di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air, kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesusahan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong. Oh, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba. Ya. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya sudah selesai ya. Nah,
sekarang bagian yang menggembirakan. Sebelumnya, kabar keretakan hubungan Prabowo dengan Jokowi berembus pasca Pilpres 2024. Warganet mengaitkannya dengan beberapa potongan video yang beredar dengan narasi negatif hubungan Prabowo dan Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan.